guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Mu'afa, NBI 1112019, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan 5 topik presentasi. Yang pertama, aplikasi multimedia. Yang kedua, augmented reality dan virtual reality. Yang ketiga, artificial intelligence atau AL. Yang keempat, e-government. Yang kelima, e-business dan e-commerce. Di dalam multimedia terdapat 6 komponen. Yang pertama, teks, grafik, video, komputer interaktif, animasi, dan audio. Saya akan menjelaskan satu-satu komponen tersebut. Yang pertama, teks. Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Yang kedua, image atau grafik. Alasan untuk menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas menyajikan data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar juga dapat berfungsi sebagai icon yang bila dipadukan dengan teks merupakan opsi yang bisa dipilih. Yang ketiga, yaitu komponen audio. Visual multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek-efek suara. Komponen yang keempat yaitu video. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Yang kelima, animasi. Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Komponen yang terakhir yaitu virtual reality. Virtual reality merupakan penggunaan multimedia untuk penerapan secara langsung. Segitu saja penjelasan tentang aplikasi multimedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang augmented reality dan virtual reality. Aplikasi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang augmented reality. Apa yang dimaksud dengan augmented reality? Augmented reality adalah sebuah kombinasi dari adegan nyata yang dilihat oleh pengguna dan adegan virtual yang dihasilkan oleh komputer yang menambah adegan dengan informasi. Setelah definisi, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari augmented reality dengan virtual reality. Augmented reality, realitas bertambah. Sistem menambah adegan dunia nyata. Pengguna mempertahankan rasa kehadiran di dunia nyata. Membutuhkan mekanisme untuk menggabungkan dunia maya dan dunia nyata. Sulit untuk mendaftar nyata dan virtual. Kalau virtual reality, realitasnya maya, lingkungan yang benar-benar imersif. Indra berada di bawah kendali sistem. Perlu mekanisme untuk memberi makan dunia virtual kepada pengguna. Sulit untuk membuat dunia VR menarik. Untuk menggabungkan dunia nyata dan virtual, kita membutuhkan model yang tepat, lokasi dan properti optik penampil dan layar, kalibrasi semua perangkat untuk menggabungkan semua sistem koordinat lokal yang berpusat pada perangkat dan objek di tempat kejadian dalam sistem koordinat global. Dan untuk penggabungan realistis memerlukan satu objek untuk berlaku dengan cara yang masuk akal secara fisik saat manipulasi, 2 halangan, 3 deteksi tabrakan, dan yang terakhir adalah bayangan. Kegiatan penelitian, kembangkan metode untuk mendaftarkan 2 set gambar yang berbeda, nyata virtual, dan tetap terdaftar secara waktu nyata. Ini sering mengurangi untuk menemukan posisi kamera relatif terhadap beberapa penanda fidusial.
Kembangkan teknologi tampilan baru untuk menggabungkan dua gambar. Kecerdasan buatan itu ada dua, konsep-konsep kecerdasan buatan, metode-metode untuk membangun sebuah sistem cerdas. Pengertian kecerdasan buatan: kecerdasan yang ditunjukkan oleh entitas buatan. Studi dan desain agen cerdas. Cerdas, pengetahuan, pengalaman, penalaran. Agen cerdas, autonomous, bereaksi terhadap lingkungannya, mengambil tindakan yang memaksimalkan kesempatan untuk akses atau berhasil. Tadi pengertian kecerdasan buatan. Setelah itu di sini ada jenis kecerdasan buatan. Weak AL, mesin bertindak seakan-akan mempunyai kecerdasan. Strong AL, mesin berpikir dan bertindak seperti manusia. Lingkup utama Artificial Intelligence atau AL. Yang pertama sistem pakar, kedua bahasa alami, ketiga pengenalan ucapan, yang keempat robotika dan sistem sensor, yang kelima computer vision, yang keenam game playing, yang terakhir intelligent computer aided instruction. Di sini juga ada penerapan kecerdasan buatan. Yang pertama, menyelesaikan persamaan. Yang kedua, permainan catur. Yang ketiga, pengenalan wajah. Yang keempat, bahasa alami. Konsep dan definisi dalam artificial intelligence ada 4. Yang pertama, Turing test. Seorang penanya dan dua objek yang ditanyai. Penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanyai. Penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer atau jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika tidak dapat membedakan, berarti cerdas. Konsep yang kedua, pemrosesan simbolik. Komputer berarti pemrosesan numerik, memproses angka. Manusia, pemrosesan simbolik, tidak berdasarkan rumus atau komputasi matematis. Artificial intelligence, pemrosesan simbolik. Konsep yang ketiga, heuristik, mencari dari beberapa solusi yang ada, berbasis pengalaman atau mencoba tiap solusi, trial dan error, memilih solusi yang optimal. Konsep yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau inferencing, kemampuan berpikir atau mempertimbangkan, menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan. Segitu saja saya menjelaskan tentang artificial intelligence atau AL. Selanjutnya saya akan menjelaskan topik presentasi yang keempat, yaitu e-government. Di sini saya akan menjelaskan e-government. Apa sih e-government itu? E-government adalah layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 2 jam sehari, 7 hari seminggu. Selain definisi, di sini juga ada tahapan e-government. Ada 5 tahapan. Yang pertama, implementasi. Implementasi memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat. Yang kedua, pengembangan. Situs pemerintah bertambah, informasi menjadi semakin dinamis, interaktif. User bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat. Transaksional, user bisa membayar layanan secara online. Yang terakhir, full elektronik. Government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan. Setelah tahapan, di sini juga ada prinsip e-government. Yang pertama, membangun layanan terhadap masyarakat. Yang kedua, membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial. Yang keempat, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir, penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Setelah ada tahapan
prinsip di sini juga ada tujuan implementasi e-government. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan. Ada juga sasaran pembangunan e-government, membentukkan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian. Yang ketiga, pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat. Yang terakhir, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintahan. E-government juga ada hambatan. Yang pertama, kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi atau sharing informasi dan mempermudah urusan belum terbiasa di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini. Yang kedua, kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kekurangannya kebiasaan mendokumentasikan. Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi standar dari software engineering. Kurangnya sumber daya manusia yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Yang terakhir yaitu e-bisnis dan e-commerce. Yang dimaksud e-bisnis adalah electronic business atau bisnis online. Dalam sebuah sistem yang terkait pada aktivitas tertentu, sebuah elemen dan sistem tersebut dikatakan online. Jika elemen tersebut dalam keadaan beroperasional, sebagai contoh, sebuah instalasi pembangkit listrik dikatakan online jika ia dapat menyediakan listrik. Jika ia dapat menyediakan listrik pada jaringan elektronik. Dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut dagang, saja. Dalam hal ini, dagang lebih merupakan subbagian dari e-bisnis, sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Sementara itu, e-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis, termasuk value chain, pembelian secara elektronik atau electronic purchasing, manajemen rantai supply atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik lewat web, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Pelaku e-bisnis antara lain adalah organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, atau rekan bisnis. Alat atau media sumber daya yang digunakan, teknologi informasi, komputer, dan internet. Kegiatan sasaran yaitu kegiatan bisnis, proses bisnis utama, pembelian, penjualan, pelayanan, transaksi, operasi bisnis utama. Tujuan, koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan organisasi. Transformasi. Kalau e-commerce, electronic commerce adalah kegiatan jual beli. Dalam artian luas, e-commerce bukan hanya sekedar jual beli dengan internet, tetapi mencakup segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara organisasi dengan stakeholder eksternalnya, mencakup kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah jual beli. Contohnya pemasaran, order taking, pengiriman, pelayanan pelanggan, dan pembelian bahan baku. Ada dua sisi e-commerce, buy side sama sell side. Kalau buy side adalah segala transaksi terkait dengan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan organisasi dari pemasok.
Kalau sell side, segala transaksi terkait dengan penjualan produk kepada pelanggan. E-business lebih luas daripada e-commerce. Ditujukan untuk meningkatkan daya saing organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi baik dalam lingkup organisasi secara menyeluruh maupun di luar lingkup organisasi melalui hubungan dengan mitra di luar organisasi. Mencakup seluruh pertukaran informasi secara elektronik baik di dalam organisasi maupun dengan stakeholder eksternal untuk mendukung berbagai proses bisnis. Jadi e-business mencakup e-commerce dan proses internal seperti produksi, manajemen persediaan, pengembangan produk, manajemen risiko, keuangan, manajemen pengetahuan, dan sumber daya manusia. Sekian presentasi saya. Bila ada kata salah, mohon maafkan. Ditunggu konten presentasi selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.